Sebenarnya saya mau memberikan banyak-banyak kesempatan bertanya, tetapi karena waktu juga, bukan nggak boleh bertanya enggak, masih kita kasih kok, tenang. Jadi kita kasih 3 pertanyaan aja ya tadi ya. 3 pertanyaan aja kayaknya kita masih punya waktu untuk 3 pertanyaan. Ini juga sudah mepet ya sebenarnya. 3 pertanyaan, boleh dibantu mikrofon untuk ini ada yang mau bertanya? Ya silakan. Ada yang baju hijau di depan sama yang di belakang 2. Satu lagi yang di ujung sana yang emasnya. Ini sayap sini ada nggak? Nggak ada? Ada ya? Mau beneran mau nanya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agri Juwita Pasamboan. Saya adalah mahasiswi S1 Kebidanan dari ITKES Wiyata Husada Samarinda. Dan saat ini saya sedang PKL di Puskesmas Juanda. Pertanyaan saya tujukan kepada, mohon izin dokter. Di sini pertanyaan saya adalah, semisal kita di sebuah kondisi di mana kita berkegiatan sehari-hari dengan kita tahu bahwa orang itu penderita TBC, kita beraktivitas dalam satu ruangan, tetapi seperti penyampaian yang disampaikan oleh dokter bahwasannya kita tidak boleh menjauhi atau mengucilkan orang penderita TBC. Namun kan di satu sisi kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi pertanyaan saya, bagaimana langkah pencegahan atau solusi di mana kita menempatkan posisi diri kita tidak menjauhi tapi kita menjaga juga kesehatan kita. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Adik Juwita ya tadi. Ya, Agri Juwita. Agri Juwita. Silakan yang dari sebelah sini, kita nanti dokter simpen dulu ya. Silakan dari sebelah sini, masnya yang di depan. Mas apa mbak sih? Maaf Bu, mohon maaf sebelumnya saya perempuan. Oh perempuan, mohon maaf. Saya yang mohon maaf. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Febi Friani. Saya mahasiswa D4 TLM dari ITKES Wiyata Husada Samarinda. Ingin bertanya Ibu. Ingin bertanya, apakah pasien TBC itu bisa sembuh dan bagaimana jika pasien TBC tidak mengkonsumsi obatnya, apakah dia mengkonsumsi obatnya mulai dari awal lagi atau tetap melanjutkan? Seperti saya pernah dengar, kalau pasien TBC itu jika tidak rutin minum obat akan mengulang pengobatan dari awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Dari sebelah sana mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prayoga. Saya dari UMKT. Jadi dari penjelasan tadi yang saya pahami, penyakit TB ini penyakit yang akan berkembang sangat cepat jika imunitas kita itu sangat buruk. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, jika penderita memiliki riwayat TB laten, kemudian dia terkena penyakit imunologi seperti HIV, itu apakah masih bisa disembuhkan atau masih ada terapi yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut? Terima kasih, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Iya, terima kasih Mas Prayoga ya. Agak grogi sepertinya ya. Soalnya temennya cewek-cewek itu di sebelah itu. Baik, Dok, ini ada 3 pertanyaan kayaknya untuk dokter semua deh. Ya, jadi yang pertama tadi ada Adek Agri ya, Agri Juwita, ITKES Wiyata Husada. Katanya kalau kita interaksi dengan pasien TB gimana nih gitu ya, supaya nggak tertular. Sementara kita nggak boleh ngucilin orangnya gitu. Gimana Dok? Ya, untuk Adik Juwita ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, jika seseorang terkena TBC maka dia 2 minggu pertama itu diistirahatkan di rumah, baik bekerja ataupun sekolah. Kenapa? Untuk penyesuaian obat. Enggak semuanya pasien penderita tuberkulosis akan menimbulkan efek samping seperti mual-mual atau gatal-gatal. Enggak semuanya, cuman ada yang penyesuaiannya hanya orang-orang tertentu yang
misalkan ada penyakit sebelumnya atau komorbidnya seperti misalkan lambung, dia nanti akan bergejala mual muntah. Tapi penyesuaiannya rata-rata semuanya 2 minggu itu sudah oke. Ya, jadi pasien-pasien tuberkulosis jika sudah mengkonsumsi OAT 2 minggu dengan benar, dengan dosis yang benar, pada jam yang udah memang kita tentukan. Itu kan sehari misalkan ya, jam 5 ya besoknya jam 5, nggak boleh sesuka hati atau kapan ingat. Misalkan kita bilang sesuai dengan berat badan, jadi obat tuberkulosis itu jumlahnya sesuai dengan berat badan. Jika berat badannya 38 sampai 54 itu 3 tablet, maka dia makannya obat 3 tablet, enggak 2 tablet. Ya, jadi kalau sekali makan 3 tablet maka bukan pagi 1, siang 1, malam 1. Tetapi memang benar-benar pagi, jam yang tepat itu 3 tablet dan setiap hari itu. Kalau dia sudah mengkonsumsi obat seperti itu selama 2 minggu berdasarkan penelitian kuman tuberkulosisnya sudah lemah. Belum mati, lemah. Sehingga kalaupun dia menularkan ke orang lain itu toksisitasnya rendah. Dan bagi orang-orang yang imunitasnya normal itu akan mati. Dibunuh oleh makrofag kita ya, imunitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia bisa aktif kembali, udah makan obat 2 minggu secara disiplin dan tidak terbatuk-batuk. Kenapa kalau batuk-batuk dia akan bisa menularkan. Tapi kalau 10 kali dalam sehari kita anggap normal dan tidak demam. Ya, kuncinya seperti itu. Nah, surat izin masuk bisa bekerja itu dari dokter. Jadi dokter sudah screening benar-benar ya. Jadi kalau sudah masuk berarti sudah jawabannya aman, oke? Jadi kalau sudah dokter kasih surat masuk, bekerja ataupun sekolah berarti itu sudah? Nah, oke, jadi kita nggak usah takut-takut. Tetapi bagi kita jaga diri masing-masing, jaga body masing-masing, nggak usah urusin orang. Ya, orang sudah diurus dokter, orang sakit sudah diurus dokter. Jaga diri kita masing-masing. Apa tadi berat badan? Coba pikir masing-masing, saya udah berat badan ideal belum? Dok, dari dulu nggak pernah saya berat badan ideal. Ini nih yang calon TBC ini. Ya, yang tidak mencapai berat badan ideal ini nih yang calon TBC harus berubah. Pola hidup seperti apa? Yang masih merokok, yang alkohol, ya, bahkan yang sangat mengerikan, obat-obat terlarang, ya, behavior yang nggak normal. Itu jadi intinya nggak segampang itu, ingat itu ya. Lagu itu tak segampang itu terkena tuberkulosis jika imunitas kita benar, kita menjaga diri kita dengan benar. Ya, lingkungan sudah ada yang urus, tenakes. Ya, jadi jangan kucilkan orang, diri kita. Dan tenakes akan mengingatkan ini pasien jika memang berdasarkan observasi ini orang masih batuk-batuk ya, batuk-batuknya diobservasi. Kan kita gitu waktu menuliskan surat keterangan sehat boleh masuk sekolah ataupun boleh bekerja itu kan kita observasi. Bener nih enggak ya batuknya sudah kurang dari 10 kali ya. Itu ya itu kita observasi. Intinya seperti itu ya. Yang kedua, pakai masker ya, pasti si pasien akan kita suruh pakai masker jika memang dia seperti itu. Nah kalau TB ekstra paru ya aman aja dong, nggak ada keluhan respirasi seperti batuk-batuk. Ya, jadi nggak semua TBC itu TBC yang memang harus menularkan. Banyak pasien TBC kita ekstra paru. Dan ingat Bapak Ibu, adik-adik sekalian, TBC ekstra paru yang di luar paru itu bahkan lebih berat. Karena apa? Berarti imunitasnya nggak oke. Harusnya TBC itu diselesaikan di paru, ini TB ekstra paru. Ya seperti itu ya, jadi jangan kucilkan. Orang yang mengucilkan berarti belum dengar talk show. Baik. Jadi mudah paru dengan gigi, jangan TB datang menyerang. Cukup sekian dan terima kasih, jagalah kesehatan mulai sekarang. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Dr. Ruri dan bersama-sama para narasumber undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Paneturi. Ya, tapi jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu sebentar. Kita kasih hadiah dulu, kita kasih apresiasi dulu buat teman-teman penanya tadi ya. Boleh saya undang untuk naik ke atas panggung 3 penanya tadi, Agri Juwita, Ananda Febi, dan Septia Nur Prayoga. Boleh naik ke atas panggung sini? Boleh? Kita akan kasih apresiasi buat mereka yang berani bertanya ya. Oke, boleh salah satu siapa terserah yang menyerahkan? Oke, boleh Dr. Yanti untuk menyerahkan kepada 3 penanya ya. Sebelah situ, ya di tengah-tengah sini. Siap. Silakan Dr. Yanti.
Wah, ada double hadiahnya ternyata ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini dokter yang menyerahkan selanjutnya. Oh, langsung. Oke. Pak Dodo silahkan untuk diserahkan. Satu-satu jadinya ya. Oke. Rugi kan? Nggak nanya kan? Iya kan, rugi. Iya. Pokoknya sesi talk show itu nanya apa aja deh ya. Yang nggak penting ya. Yang penting dapat hadiah gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Baik, selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Iya, terima kasih adik-adik. Dokter Panturi silakan maju ke depan sini berempat, mohon maaf. Ya. Ini adalah salah satu bentuk ucapan terima kasih dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda atas kesediaannya untuk tampil ya hari ini untuk memberikan penjelasan tentang pencegahan penyakit menular ya, talk show kesehatan. Baik Pak Nata, boleh bertahan dulu Dokter Nata sebelah sana. Kita undang juga Bapak Dr. Rudi Agus Rianto, Kepala Bidang Kesmas Dinkes Kota Samarinda untuk memberikan ucapan terima kasih. Ini bingkisannya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, banyak ternyata ya. Baik. Ini adalah bingkisan dari Dinas Kesehatan, bidang P2P dan juga dari Puskesmas Juanda. Oke. Wah banyak ya. Ibu repot, boleh saya bantuin kok Bu? Oke. Terima kasih. Semoga dengan penjelasan tadi tentang bagaimana mencegah atau menanggulangi penyakit tuberkulosis, itu kita dapat satu ilmu baru ya, pencerahan baru. Dokter Rudi bertahan untuk foto sebentar. Boleh silakan duduk di sini buat mengikuti talk show, dapat satu ilmu baru. Kalau bertanya nanti dapat hadiah gitu ya. Oke, silakan kita undang juga teman-teman. Halo, selamat sore ya, selamat sore. Ini aku manggilnya Kakak Lini, boleh ya kan? Kita kan masih jiwa muda gitu ya. Always. Oke, kali ini gimana kabarnya? Baik? Baik. Kita bakal ngobrol tentang apakah di sesi ini? Kita bakal sedikit kasih ngobrol. review. Kalau pernah dengar tentang dagu sibu, nanti tentang kita, dagu sibu, oke. Ya, nanti kita akan kupas tuntas tentang Oh, itu. oke, baik, nggak perlu berlama-lama. Persembahkan talk show persembahan dari Ikatan Apoteker Indonesia. Silakan kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Apoteker Liniati Geografi MSC yang akan memandu talk show kita pada hari ini yang memiliki tema Apoteker menjamin keamanan, kualitas dan khasiat obat. Tentu saja dengan tagline-nya, tanya obat, tanya apoteker. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kehadiran 3 narasumber. Itu ada yang pertama, ini merupakan Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Samarinda terpilih untuk periode 2023 sampai dengan 2027. Kita sambut Bapak Apoteker Wisnu Cahyo Prabowo, S-Farm MSI. Silakan Pak naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan, mungkin ambil di tengah karena nanti pendampingnya cantik-cantik jadi yang ganteng duduknya di tengah. Baik, selanjutnya kita sambut narasumber kedua kita, ada Ibu Apoteker Sandra Anissa, S-Farm M-Farm. Beliau merupakan ketua sekaligus, merupakan apoteker sekaligus pemimpin dari Puskesmas Cabang Makroman. Jadi apoteker-apoteker kita sangat-sangat berprestasi ya. Silakan Ibu. Kemudian
pembicara atau narasumber kita yang ketiga yaitu Apoteker Ayunita Tiara Siska Aprilia, SFAM. Beliau merupakan apoteker dari Puskesmas Pasundan. Baik, silakan. Boleh sebelah sini? Oke, saya di sebelah sini. Baik, kita akan mengupas tentang program yang sudah pernah diperkenalkan oleh Apoteker Indonesia sebelumnya, yaitu mengenai dagu sibu. Tetapi tidak hanya tentang dagu sibu saja, sebenarnya ada beberapa aspek yang penting dari penggunaan obat. Nah, yang ini kita ingin bahas yaitu tentang aspek-aspek terkait keamanan, kualitas, dan nanti bagaimana kalau kita punya obat di rumah harus menyimpan dan membuangnya dengan benar. Ya, jadi untuk talkshow kita pada sore hari ini, pasti di antara yang hadir pada kesempatan sore ini ada yang bertanya-tanya, sebenarnya dagu si ibu itu apa sih? Bukan dagunya si ibu, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat ya, di apotik itu biasanya ada tuh tulisan dagu sibu, berarti itu kepanjangannya dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah, dari sini sebenarnya apoteker ini ingin mengajak para konsumen ini untuk memperhatikan keamanan, kualitas, dan bagaimana cara penyimpanan dan pembuangannya yang benar. Nah, jadi untuk topik kita pagi ini kita buka dengan masalah keamanan. Kita pasti pengen tahu ya, bagaimana sih cara kita bisa yakin mendapatkan obat yang aman untuk digunakan. Nah, ini kita lihat ini, kita dengar ya bersama tanggapan dari Pak Wisnu. Gimana Pak? Mungkin bisa di-sharekan ke Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini, silakan. Ya, terima kasih Bu Lini. Apa kabar semuanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya, di tahun lalu juga kami juga memeriahkan kegiatan pameran kesehatan dan tahun ini juga diberi kesempatan. Jadi cukup meriah, terima kasih atas antusiasme dan undangan dari Dinas Kesehatan. Jadi Ikatan Apoteker Indonesia, kebetulan saya Ketua IAI, jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Wisnu. Jadi mudah-mudahan adik-adik di sini banyak yang saya lihat masih mahasiswa, mudah-mudahan nanti bisa lanjut jadi apoteker ya gitu. Amin ya, Ibu, Bapak mungkin anaknya nanti bisa jadi apoteker, nanti bisa bergabung di organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi pertanyaannya Bu Lini tadi terkait keamanan obat ya. Nah, jadi memang siapa sih yang kalau konsumsi makanan atau obat mau sakit, mau ada racunnya, pasti maunya yang aman begitu. Jadi aspek keamanan ini sudah diyakinkan oleh para apoteker yang membuat obat mulai dari pembuatannya hingga sampai ke konsumen. Jadi harus dipastikan aman, cara pembuatannya, cara distribusinya, dan cara penggunaannya aman. Jadi ada beberapa kalau kita sebagai konsumen yang akan mengkonsumsi obat yang harus diperhatikan ya keamanannya. Yang pertama itu yaitu kalau kita mau aman berarti cara dapatnya Bu Lini. Nah, cara dapat obat itu ya harus di tempat yang memang terverified atau yang sudah jelas ya izinnya, seperti di apotik, ya di klinik, di rumah sakit gitu ya. Nah, ada pun beberapa tempat seperti di toko obat begitu ya, atau di warung. Nah, itu ada beberapa obat-obatan yang termasuk itu obat bebas ya gitu. Nah, itu bisa juga nanti untuk memastikan keamanannya kita harus cek ya, cek benar-benar registrasinya ya, harus ada registrasi BPOM. Mungkin itu Bu Lini. Untuk menjaga kualitas obat tentunya kita yang mengkonsumsi obat maunya obat itu yang berkualitas, yang bermutu tinggi agar terapi kita bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk menjaga kualitas obat
kita juga harus tahu bagaimana cara kita menyimpan obat itu ya. Jadi untuk kita menjaga kualitasnya tetap sesuai kondisi yang memang sudah diproduksi oleh pabrik dengan cara penyimpanan yang benar ya. Jadi obat-obat tidak disimpan sembarangan. Jadi dalam artian mungkin dia tidak langsung terpapar dengan sinar matahari ya. Disimpan sesuai dengan aturan cara penyimpanannya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu di sini tanyakan kepada apoteker bagaimana cara menyimpan yang benar. Karena setiap obat beda-beda cara menyimpannya ya. Tapi yang utama ya cara penyimpanannya jangan langsung terkena sinar matahari. Usahakan terlindung dari sinar matahari dan dalam suhu ruangan ya. Jadi diharapkan obat itu tidak cepat rusak. Jadi obat yang kita konsumsi itu kualitasnya tetap terjaga. Oke, baik. Terima kasih Apoteker Lini. Tadi sudah banyak disampaikan ya dari Apoteker Wisnu, Apoteker Bu Sandra. Dan untuk saya mungkin kita akan berbicara terkait khasiat obat ya. Jadi tadi pagi pada saat pembukaan juga sempat disinggung oleh Bapak Wali Kota, Pak Andi Harun ya. Bahwa makhluk hidup pastinya tidak lepas, pasti akan ada sakit. Pasti tidak lepas dari obat. Dan ketika kita minum obat, pasti kita akan pikirnya harus sembuh, harus mengurangi rasa sakit, harus mengurangi gejala, seperti itu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang khasiat, otomatis yang kita pikirkan adalah kita yang pertama adalah yakin bahwa kita sembuh, pasti ya. Kemudian juga tetap harus membaca aturan pakai. Terkadang nih ya, terkadang kita, contoh saya di apotek, ketemu pasien gitu atau ketemu masyarakat yang beli obat, langsung beli misalnya obat batuk, flu, obat pilek, tapi tidak melihat misalnya tidak boleh digunakan untuk hipertensi misalkan ya, seperti itu. Karena terkadang si pasien ini mikirnya minum obat pasti sembuh gitu ya, pasti berkhasiat. Terkadang itu juga bisa tidak berkhasiat ya, ketika kita minum obat ternyata kita salah penggunaannya, seperti itu. Jadi yang pertama harus yakin, baca cara penggunaan yang pastinya juga harus terekomendasi dari dokter ya, dokter, kemudian juga mendapatkan obatnya juga dari apotek ya, dan nantinya juga akan dijelaskan oleh apoteker, seperti itu. Itu yang paling penting sebetulnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi disinggung terkait penggunaan untuk obat herbal. Biasanya masyarakat kita itu lebih cenderung kalau sudah obat herbal itu obat konvensionalnya ditinggalkan. Sebenarnya untuk obat herbal itu yang dikategorikan aman, walaupun misalnya kita dicek di BPOM tadi terkait izin edarnya, itu sebenarnya bagaimana kalau untuk perlakuannya? Apakah sama atau bagaimana? Apalagi banyak obat herbal yang dari negara luar. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nah ini mungkin nanti kembalikan ke golongan-golongan herbal ini ya Pak ya. Bisa dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Memang sekarang sudah demam obat herbal gitu, percaya dengan obat herbal. Karena mungkin sudah hopeless, mungkin ada beberapa penyakit seperti cancer ya. HIV misalnya, itu sudah dia coba pengobatan konvensional, obat-obatan kimia gitu ya istilahnya ya. Kemudian beralih ke obat herbal. Nah, tetapi untuk menghasilkan obat herbal sediaan ya Bu Lini ya, itu memang tetap harus melalui registrasi BPOM, ada uji klinisnya juga. Begitu Bu, walaupun ya obatnya itu dari luar negeri ya. Nanti ada namanya kode registrasi, TI. Kalau di batch-nya itu ya ada TI, tradisional import artinya. Ya, betul. Nah itu bisa juga di websitenya, apa misal BPOM itu ada, misalnya Fitofarmaka, FF, itu nanti bisa dimasukkan, oh ini tradisional impor atau lokal. Ada yang tulisannya Cina, ternyata buatnya di sini. Ya jadi sudah buat pabrik di sini, jadi bukan tradisional impor lagi. Tapi dia memang ya kemasannya masih sama. Nah itu bisa kita cek. Nah ada istilahnya apa obat yang mengandung bahan kimia obat. Nah itu ya terkait keamanan itu selalu dicek oleh BPOM. Oh, ada istilahnya juga obat cespleng ya 1001 penyakit ludes wes-wes gitu ya begitu. Ternyata di dalamnya ada ya, obat kerasnya iya BKO-nya ya. Bahan ya ada kimia piroksikamnya obat. iya bahan kimia obat. Nah itu.
dicampur di dalamnya. Nah itu menyebabkan hatinya, ginjalnya rusak gitu ya. Itu berbahaya lah pokoknya begitu ya. Karena tidak diketahui berapa sih dosis yang ditambahkan di dalam obat tradisional tersebut untuk bahan kimia obat. Jadi ini semacam kita juga mengingatkan ya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini, kalau minum obat tradisional langsung terasa kayak badannya langsung tiba-tiba seger ya, cepet banget responnya. Nah berarti harus waspada ya, berarti harus dicek lagi nih keasliannya karena yang dikhawatirkan di dalamnya ada bahan kimia obat. Nah itu yang paling beresiko adalah kita tidak tahu berapa banyak dosis yang ditambahkan di dalam obat tradisional tersebut. Karena seharusnya BKO tidak boleh ada di dalam obat tradisional. Baik. Jangan kemana-mana dulu, saya mau mengundang penanya. Mana ya tadi yang sudah bertanya? Naik ke atas panggung. Siti Dania, Pak Bahtiar dan juga Nur Haryani. Boleh naik ke atas panggung untuk mendapatkan hadiah ya. Boleh? Mana? Naik ke atas panggung, Siti Dania, Pak Bahtiar dan juga Nur Haryani. Yang tadi menjawab pertanyaan. Yang tadi sudah berhasil menjawab pertanyaan, boleh juga naik ke atas panggung. Rizka Nur Farehah, Mutia dan Eni Ayu Putri. Boleh? Yang di sebelah sana tadi penanya 3 orang, sebelah sini 3 orang untuk yang berhasil menjawab pertanyaan ya. Oke, boleh mungkin kali ini dan teman-teman dari IAI boleh menyerahkan hadiahnya, bergantian saja. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari Ikatan Apoteker Indonesia. Terima kasih yang menerima hadiah boleh turun dulu. Rekan-rekan moderator dan juga pembicara boleh bertahan dulu sejenak. Kita akan menyerahkan bingkisan dan juga merchandise untuk moderator dan juga ketiga pembicara kita. Kami undang untuk menyerahkan hadiah merchandise, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Bapak Nurse Budi Setiawan Eskep, silakan. Baik, silahkan untuk diserahkan. Baik, Pak Budi boleh bertahan, Bu Mela silahkan untuk menyerahkan bingkisan untuk rekan-rekan dari moderator dan pembicara. Pak Budi boleh mendampingi ya bersama. Oke, silahkan. Boleh berfoto bersama, boleh? Sekali jepret 5.000 ya. Oke, silakan. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah.
แต่กระเป๋าไม่มียาชอบไปแล้วชดาผู้ชอบดาราไม่ดาวิกาอัมพัชราภาบินพิชยาบุญบรรดาอาณภาโดยโชติกาอภิสดาอุลสยายาบินชนิดาปอยดิชดาคิดโอวาMove like that. I love how you move like that. Oh, show me how you make your body move like that. Go ahead and make it move like that. I've never really seen nobody move like that. I love how you move like that. Oh, show me how you make your body move like that. Hey, yo, DJ, bring that back. Oke, squad. Tahan bawah, yes. Yuk, tahan bawah, yuk. Thank you guys. Mohon tenang netizen di sebelah sana. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Mau kemana? Kumpul, kumpul, kumpul. Kita mau bagiin buah untuk kita makan buah bersama. Ayo, ayo, ayo kumpul, kumpul lagi. Kembali ke posisinya masing-masing. Ya, kita foto dulu. Tadi belum sempat foto kan, ya kan? Oke, ayo maju, 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 maju. Kembali ke posisinya yang tadi ya. Kembali ke posisinya yang tadi. Kita akan berfoto dulu sebentar. Baru setelah itu nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan akan membagikan buah. Baru kita makan buah sama-sama, oke? Berdiri boleh, berdiri. Berdiri lagi, kita foto dulu, ayo. Sehat, bugar, produktif. Oke, sudah siap? 3, 2, 1. Sehat, bugar, produktif. Angkat buahnya sama-sama. Oke, ayo kita makan buah bersama. Yeay. Oke, siap dipegang nomornya masing-masing. Sekarang kita undi yang pertama. Siap? 0, 4, 3. Ada? Kosong 4 3 ada, oke boleh sini kak, ya. Lanjut yang kedua. Robekin guys. 0, 0, 3. Ada? Kosong berapa Pak? 0, 0, 3. 003, kita lihat dulu. Oke, 003. Oke Ibu, boleh naik ke atas panggung, silakan. 4, 14, 0, 140. 140 ya. 140 ada, oke. Lanjut. Lanjut. 097. 097. Untuk 7 buah goodie bag dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini pencokan bersama, bukan makan buah bersama. Pencokan bersama. Yang pedas say. Sama, oke. Selanjutnya, setelah 7 goodie bag, ada 3 Emani.
3 money di dalamnya itu ada duitnya, say. Oke, dan voucher pemeriksaan kesehatan dari Lab Kesda senilai Rp350.000. Oke, boleh dokter foto dulu sebentar? Ya. Oke, terima kasih. Lumayan itu Bu, 350.000 bisa pemeriksaan kesehatan, ya kan? Di sini bisa, ya kan? Di sini bisa. Oke. Oh, jadi belanja di sini dapat potongan, Poin, iya, dapat nanti diskon. bisa dipakai kalau belanja di tokonya kalian. gitu Iya, ya? terus kita juga ada pemeriksaan kesehatan dengan alat kuantum. Itu kayak cek kesehatan kayak kolesterol, asam urat, terus bisa ngelihat fungsi hati, fungsi ginjal itu tanpa ditusuk-tusuk jarum. Jadi cuma dari telapak tangan aja gitu. Berbayar? Nah, Iyalah berbayar. gratis Oh, dong, gratis Bisa dong aku dicoba Oke, dong nanti ya, kita boleh ya? coba, nanti Boleh kita ya, coba ntar aku ya. coba ya. Iya. Apakah aku sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga. Amin. Oke, jadi ini adalah boothnya Apotek Uni Pharma yang Anda bisa kunjungin di area pameran kesehatan Kota Samarinda. Ini mereka menawarkan berbagai macam produk susu ya. Bahkan mungkin yang di luaran itu agak susah dapatnya, di sini bisa dapat. Bisa dapat. Gitu ya. Oke, ada diskon khusus dan yang pastinya diskon spesial bisa dibelanjakan di kemudian hari juga di tokonya mereka ya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk hari ini sampai dengan 3 hari ke depan kita ada pemeriksaan gula darah, asam urat, konsultasi gizi, cek tekanan darah gratis. Wow, ada medical check up gratis. Siapa yang suka gratisan, ayo ke sini. Yuk merapat. Bisa periksa gula darah, bisa periksa asam urat, konsultasi gizi. Kayak aku kelebihan gizi kayaknya. Ada cek tekanan darah gratis untuk Anda warga Kota Samarinda, silakan bisa berkunjung ke boothnya di Dirgahayu. Boleh Kalau misalkan banget. nih, misalkan pengunjung warga kota yang berkunjung itu pengen nanya nih pelayanan tentang pelayanan dari Rumah Sakit Dirgahayu bisa nggak? Bisa banget. Kita pelayanan ada rawat jalan, rawat inap IGD. Jadi di pelayanan rawat jalan kita ada beberapa poli, dokter spesialis maupun dokter umum. Kita sudah hampir dokter spesialisnya dikategorikan lengkap. Ada berapa? Hampir 30-an dokter spesialis. Wow, berarti semua dokter spesialis Ya, ada. polinya ya. Ya. Tapi di masing-masing poli banyak ada 2 sampai dengan 3 bahkan lebih poli dokter spesialisnya. Oh, Ya. oke. Untuk pelayanan kayak misalnya kan sekarang lagi marak ya kan, lagi marak-maraknya penyakit ginjal. Cuci darah Iya. bisa nggak sih? Bisa banget. Dan juga nih untuk yang mohon maaf yang cuci darah kategorinya itu nanti masuk di bagian hemodialisa. Hemodialisa, Ya. oke. Dan itu juga bisa bagi peserta BPJS Kesehatan. Oh bisa? Bisa banget. Di cover sama BPJS Kesehatan. Di cover oleh BPJS Kesehatan. Kalau misalkan nih ada pasien dari luar kota yang kebetulan lagi dinas di Samarinda. Iya. Terus dia harus jadwalnya untuk cuci darah. Dirgahayu Iya. bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget Saya ya? bukan bisa banget ngomong di sini. Nanti kita buktikan di rumah sakit. Ada kontak kami di 0812 5843 0859. Ini sore atau malam sih? Malam kayaknya kan. Saya udah masuk malam kayaknya ya. Sudah malam. Saya tuh bawaannya sore aja gitu. Anak senja loh, anak senja. Dengan siapa Ibu? Oke, selamat malam. Saya Sabina dari Rumah Sakit Hermina Samarinda. Sabina. Ya, oke. Rumah Sakit Hermina Samarinda ini termasuk kalau bisa dibilang salah satu rumah sakit yang laris di Samarinda, ya kan? Oh, benar Ada pelayanan terbaru dengar-dengar yang lagi dipromoin juga tentang endoskopi ya nggak sih? Ya, benar banget Mbak. Jadi kita selain memang ada pelayanan endoskopi, kita juga ada hemodialisa sama kayak Rumah Sakit Dirgahayu, kita juga sudah bisa dengan BPJS seperti itu. Dengan kita juga BPJS ada bisa kemoterapi. ya? Benar, Oke. bisa. Nah kalau untuk pameran di sini sendiri Rumah Sakit Hermina apa nih yang ditawarkan untuk para pengunjung di sini? Ada pemeriksaan apakah atau ada bisa bertanya tentang bagaimana pelayanan Rumah Sakit Hermina? Baik, kita kalau untuk stand kita di sini kita ada pemeriksaan untuk kolesterol, gula darah, dan juga ada untuk asam urat dan itu gratis. Wah, Gratis. kolesterol, asam urat,
dan gula darah ya. Benar. Oke, jadi buat Anda pengunjung ya yang pengen ke pemeriksaan gratis itu bisa Anda dapatkan juga di Rumah Sakit Hermina. Ya, ini booth-nya paling ujung dekat eskalator naik. Oke. Terus untuk Rumah Sakit Hermina sendiri nih apa sih pelayanan yang paling jagoan dari Rumah Sakit Hermina yang orang-orang tuh paling banyak pasiennya gitu deh? Gimana Kak? Oh iya baik, kalau untuk Rumah Sakit Hermina sendiri, kita itu ada yang namanya Rumah Sakit Unggulan untuk pelayanan fisioterapi, klinik tumbuh kembang anak, seperti itu. Dan Fisioterapi ada ya? Ya, kita Oh, ada oke. fisioterapinya dan juga kita ada psikoterapinya juga ada, seperti itu. Baik, sudah ada beberapa peserta yang ada di area talk show. Sembari juga kita masih mengundang juga untuk para pengunjung Big Mall Kota Samarinda untuk bisa bergabung. Mungkin ada apa sih ini? Ada sesi talk show bersama Dinas Kesehatan sesaat lagi. Anda bisa registrasi di belakang panggung, bakal dapat dinner box dan juga snack box. Enak kan jalan-jalan di mall, terus dapat dinner box, dapat snack box, bisa dinikmati langsung di sini. Ini anak kos pasti seneng nih, ya kan? Bisa dinikmatin di sini sambil mendengarkan sesi talk show bersama Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang akan membahas tentang implementasi integrasi layanan primer dalam layanan kesehatan. Dan kita nggak usah lama-lama, kita langsung undang aja moderator kita malam hari ini, Dr. Mardiah Tahir. Selamat malam, dokter. Kayaknya yang tepuk tangan banyak fansnya ada ya. 1000 orang ya. Iya. Masya Allah. Banyak fansnya ternyata Fansnya dokter ya. banyak. Selamat malam dokter, Selamat apa malam. kabar? Iya, terima Ya. kasih nih sudah diundang di sini. Oke, dokter sebelum dokter mengundang pembicaranya, Siap. boleh mungkin sedikit dikasih overview tentang apa sih yang bakal diobrolin malam hari ini? Jadi ini kita berbicara tentang integrasi layanan primer. Yes. Jadi bagaimana memberikan pelayanan primer sampai ke tempat yang paling dekat kalau perlu di sebelah rumah. Gimana caranya? Gimana caranya? Jadi, Padahal rumah saya tuh jauh Lempake misalkan oh kayak gitu. iya benar. Jadi nanti narasumber kita tuh bakal menjelaskan bahwa pelayanan primer tuh nggak berhenti cuman di puskesmas. Oke, ternyata. Tapi juga diturunkan ke puskesmas pembantu. Oke. Dan diharapkan juga nanti turun ke posyandu. Oh oke. Benar. Jadi Baik. nanti harapannya kita itu bisa melatih kader-kader juga. Dan mereka itu sebagai mitra kerja kesehatan yang akan mendekatkan terutama informasi kesehatan dan screening. Apa sih screening? Nah mungkin Bapak Ibu tuh tahu ya, beberapa hari ini tuh banyak berita meninggal di rumah gak ketahuan. Oh iya bener Bener nggak? banget ya kan. Kayak sebenarnya ada tetangganya tapi Iya. kita tuh nggak tahu kalau ternyata si tetangga ini sakit mungkin Iya, ya. Terus seperti tiba-tiba itu. meninggal udah dalam kondisi yang udah tidak layak lah gitu ya kan. Nah. Jadi salah satu lah adalah mencegah bahwa seandainya kader sebagai ujung tombak yang paling dekat ya, harapannya satu RT punya satu kader nih. Oh, Jadi oke, menguasai I see. wilayah. Iya, Jadi kan betul. harapannya oh iya sekitaran situlah. Oh bapak ini kok udah nggak keluar ya? Atau bapak ini kok batuk-batuk terus? Iya, Atau benar. anak ini kok tambah Kurus kurus banget. ya? Heeh, Iya mungkin, benar. heeh. Jadi integrasi layanan primer itu adalah harapannya kesehatan itu cepat Diakses ya. Cepat diakses, lebih dekat diakses. Oh luar biasa, ternyata menarik obrolan kita Iya, yang insya bakal Allah kita menarik, iya. bahas malam hari ini Benar, ya. benar banget. Oke, nggak perlu lama-lama, kita akan serahkan langsung ke Dokter Mardiah, silakan. Siap, terima kasih. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi yang di sebelah sini ini adalah gambaran sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat, teman-teman mau lihat kondisi kita, pelayanan kita di puskesmas pembantu itu ada yang sebelah sini. Ini adalah layanan yang sudah ada, yang sedang berjalan. Dengan adanya integrasi layanan primer, kita akan mencoba untuk berubah ke yang sebelah kanan, kiri saya ini. Kanan Bapak Ibu. Jadi dari puskesmas langsung ke layanan di tingkat desa ataupun kelurahan, langsung ke posyandu dan ada tambahan kunjungan rumah secara rutin. Jadi integrasinya itu mulai dari pelayanan puskesmas,
kemudian di pelayanan desa atau kelurahan, kalau di sini mungkin adanya kelurahan ya. Nah itu ada puskesmas pembantu, di posyandu pun ada pelayanan kesehatan, kemudian juga ada tambahan lagi kunjungan rumah. Kunjungan rumah tambahan, jadi misalnya kita ada kemungkinan penyakit menular, contoh yang paling gampang, demam berdarah. Nah, demam berdarah itu kita akan melakukan kunjungan rumah secara rutin nih. Jangan rutin, tujuannya untuk apa? Karena demam berdarah itu bukan penyakit individual, tapi adalah penyakit berbasis masyarakat dan berbasis lingkungan. Jadi otomatis kita harus melakukan kunjungan rumah. Kita ngelihat kondisi rumahnya seperti apa, kita lihat kebersihannya seperti apa, ventilasinya seperti apa, kemudian perilaku keluarga yang tinggal di situ seperti apa, itu salah satu bagian komponen dari kunjungan rumah. Jadi komponen ini yang lebih singkat, yang tidak seperti di sebelah sini. Tadi Dr. Rahmadia ada nanya tentang posyandu, ada posyandu remaja, ada posyandu bayi balita. Kedepannya posyandu cuma satu. Kita tidak lagi mengenal posyandu remaja, posyandu bayi balita, posyandu ibu hamil. Posyandu hanya satu, tapi pelayanannya terintegrasi semua. Ada ibu hamil, ada bayi balita, ada remaja, ada lansia. Yang seperti di sebelah kanan Bapak Ibu inilah kondisi ideal yang akan kita laksanakan di integrasi layanan primer ini. Ya. Kemudian, kada mau? Bisa next. Kenapa anda mau nih? Bisa lanjut slide-nya. Dilanjutin aja deh, dilanjutin aja Mbak. Kada mau kah? Slide-nya yang selanjutnya. Oh. Oh lagi slide, enggak? Ya. Oh bisa-bisa. Ya jadi ini adalah gambaran ya Bapak Ibu ya. Saya tampilkan gambaran saja. Gambaran seperti inilah yang akan kita laksanakan di integrasi layanan primer Bapak Ibu. Jadi sistem pelayanan sekarang yang diharapkan dengan adanya integrasi ini, pelayanannya itu akan komprehensif Bapak Ibu. Jadi misal ini kita ambil kasus di sini ibu hamil. Selama ini ibu hamil datang ke puskesmas itu hanya sekedar datang, kita periksa, edukasi, selesai. Tapi di sistem yang terbaru ini, di integrasi layanan primer ini, kita menjadikan satu kasus ini menjadi beruntun. Dalam artian seperti ini, ibu hamil datang ke puskesmas, dia akan periksa, kita data semua, alamat lengkapnya, suaminya, kemudian dia punya riwayat kehamilan berapa, segala macam lengkap semua. Setelah itu dia pulang, itu kita akan membuat jadwal kunjungan bersama ibu-ibu kader. Ya, jadi nanti dari puskesmas akan menghubungi puskesmas pembantu atau menghubungi posyandu, itu akan memberikan jadwal kunjungan khusus kepada ibu hamil ini. Terutama ibu hamil yang punya risiko. Misal, ibu hamilnya ternyata dia ada gangguan tekanan darah tinggi. Nah, itu kita masukkan ke dalam komponen, oh ini ibu hamil masuk ke dalam komponen ibu hamil yang berbahaya nih. Yang kondisinya cukup membahayakan untuk kondisinya kehamilannya. Itu nanti kita akan melakukan pengawasan, ya. Jadi pengawasan untuk wilayah setempat atau wilayah pekerjaan untuk puskesmas itu dikuatkan di integrasi layanan primer ini. Ya. Terus apa nih hubungannya, manfaatnya untuk masyarakat itu apa? Manfaatnya adalah seperti tadi contoh ibu hamil tadi. Selama ini mungkin kita di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, kita tidak pernah tahu berapa sih sebenarnya jumlah secara real ibu hamil kita tuh ada berapa. Kadang-kadang kita tanya ke misalnya ke Pak RT misalnya gitu kan, atau ke Pak Lurah, itu berapa sih ibu hamil kita gitu kan. Tidak ada yang tahu pasti. Nah tapi dengan sistem ini itu kita bisa tahu. Jadi kita tahu jumlahnya berapa, otomatis kita bakal tahu ibu hamil mana yang kira-kira berbahaya nih. Dia ini ada resiko tekanan darah tinggi, dia ini ada resiko gula darahnya naik misalnya. Atau misalnya dia ini, oh apa nih kegawatannya, mungkin ini ketubannya ini sudah mau habis misalnya. Ya. Hal-hal seperti itu yang terkadang banyak membuat angka kematian ibu itu tinggi pada saat melahirkan. Jadi pengawasan kita kurang, ya.
baik begitu pengawasan dari kita sebagai tenaga kesehatan maupun dari tingkat masyarakat itu juga masih kurang. Nah, dengan adanya sistem ini, kita membuat sistem pengawasan secara berjenjang, Bapak Ibu. Ya, jadi mulai dari puskesmas pembantu, posyandu, kader-kader kesehatan, bahkan sampai tingkat RT, Dasawisma, semua kita bisa ikutkan semua di sistem ini. Ya, jadi pengawasannya itu lebih komprehensif. Ini kita baru ngomong ibu hamil, belum kita ngomong yang lain. Ya, jadi itulah yang disebut dengan integrasi layanan primer. Dashboard dan segala macam itu hanya gambaran untuk lebih tapi secara umum itulah sistem yang ingin dibangun sekarang ini, gitu ya. Nah, kemudian kenapa ada mau lagi? Boleh slide selanjutnya. Silakan. Bisa Lanjut. Pak? Nah, ini adalah layanan yang ada di puskesmas. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat integrasi layanan primer ini dan Dr. Madia, setelah kita bisa menjalankan ini, nanti layanan di puskesmas itu akan lebih komprehensif lagi karena kita akan menggunakan sistem klaster dan menggunakan sistem siklus hidup. Ya. Jadi siklus hidup jadi mulai dari ibu hamil, kemudian sampai ke bayi balita, kemudian sampai anak usia sekolah, prasekolah, sekolah, remaja, usia dewasa sampai ke lansia. Jadi nanti kita akan melakukan pelayanan itu secara komprehensif dan isi dari lanjut pelayanannya seperti ini. Bisa lanjut ya. Mbak. Nah mau ya? Ini pointernya nggak bisa nih Mas. Nggak mau. Mungkin ada operatornya satu yang bisa fokus gantikan. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada dibagi-bagi menjadi klaster-klaster. Kalau tadi Bapak tadi bilang ada poli umum, ada poli ibu hamil, ada poli gigi. Nanti kita akan membuat sistem klaster seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tujuannya untuk lebih memudahkan saja sebenarnya. Lebih memudahkan dan juga untuk lebih memberikan kemudahan kita untuk melakukan pengkelompokan dan pencatatan kasusnya. Ya, sistem klaster seperti ini. Jadi ada klaster manajemen, pameran kita yang ada ini adalah gambaran ini Bapak Ibu, gambaran yang saya jelaskan ini. Jadi ada klaster 1 itu klaster manajemen, di situ ada Dr. Madia sebagai pimpinan Puskesmas, ada KTU, kemudian di klaster kedua itu ada layanan ibu hamil, ya, bayi balita yang ada di belakang ini. Klaster 2 ini di situ ada pesan untuk ibu hamil, itu ada tempatnya. Kemudian ada klaster 3 itu tempat untuk usia lanjut, kemudian usia dewasa, usia produktif, itu semua nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi dibagi-bagi per klaster itu untuk lebih memudahkan saja. Boleh. Buat siapapun, adik mahasiswa ayo nanya. Ibu belakang boleh nanya, silahkan. Ibu ada lagi mau nanya? Mbak yang jilbab hitam, silahkan. Berdiri dan perkenalkan nama. Ya, asal, status, biasanya Dr. Rudi Agus nanya status biasanya. Ya, nama saya Devi Agustria, Instagramnya ada di bawah ini, oh salah ya. Instagram. Dari Puskesmas Lobakung, dekat sini ya. Dekat banget. Ya dekat. Gini Dok, masalah tadi nanti kan posyandu yang akan direncanakan adalah per RT yang terintegrasi ya. Tentunya banyak sekali yang kita layani. Apa saja kira-kira kiat atau persiapan buat kami sebagai tenaga kesehatan untuk memulai rencana itu? Terima kasih. Pertanyaan kedua. Ibu tadi yang jilbab coklat jadi nanya nggak Bu? Boleh Bu, silakan. Boleh Bu sekalian. Ini wajib nih kalau ibu-ibu nanya nih. Silakan Bu. Nama saya Sri, Ya, saya Bu. ini juga kader posyandu. Siap. Yang saya tanyakan nanti kan per RT. Nah bagaimana seandainya balitanya itu sedikit? Siap, tidak memenuhi syarat pembentukan posyandu ya? Karena kan nanti akan satu posyandu per satu RT, Oh, siap. bagaimana itu? Ini adalah bukti bahwa ibunya memang kader posyandu. Karena cuman kader yang tahu bahwa posyandu itu ada syarat, posyandu bayi balita ada syarat jumlahnya ya. Pertanyaan bagus banget nih. Pertanyaan ketiga ada nggak? Kayaknya yang belakang duluan Bu, angkat tangan.
Yang mana? Ibu jilbab coklat. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Nuning Nurwidiati, saya pemegang program UKBM dari Puskesmas Palaran. Ya. Dari mana Bu? Puskesmas Palaran. Oh Palaran. Ya. Yang saya tanyakan Pak, untuk pembentukan posyandu itu kan sudah seperti yang Bapak katakan tadi, untuk Probebaya itu kan tiap RT untuk mendirikan posyandu ya Pak. Yang menjadi pemikiran saya adalah Pak, di Palaran itu kami membawai 3 kelurahan. Kelurahan Rawamakmur ada 52 RT, Simpang Pasir ada 25 RT, dan Handil Bakti ada 29 RT. Nah, seandainya itu nanti terrealisasi per RT membuat posyandu Pak, selain juga kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk pembentukan menjadi posyandu, kalau dengan jumlah RT yang sebanyak itu sepertinya kewalahan di kami tenaganya Pak. Karena dalam 1 bulan sangat banyak posyandu yang akan dikunjungi. Itu kira-kira solusinya seperti apa? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat nih ya, tapi benar nih 100 RT lebih dalam sebulan bagi 25 hari berarti 1 posyandu 4 hari ya. Luar biasa. Jadi 3 pertanyaan Pak Budi. Yang pertama adalah tentang kiat bagaimana melaksanakan pelayanannya kurang lebih sama ya. Sama sebenarnya 3-3-nya ini. Yang satu ini. Ini Iya. pertanyaan berbobot di Iya. akhir waktu. Akhir waktu sebelum kita bulikan semua. Iya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini satu ya sebenarnya. Kalau seandainya kita bentuk posyandu baru, apa yang perlu kita persiapkan dan apakah harus di setiap RT itu ada. Tadi saya sampaikan tadi yang 1 RT itu ada, itu kan karena terkait dengan adanya dana Probebaya tadi itu. Semua RT mengajukan untuk dibentuk posyandu dan kasusnya itu terjadi dan akan seperti di Kota Balikpapan yang setiap RT itu ada. Kita kembali lagi bahwa untuk pembentukan posyandu itu ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. 1, selain jumlah target yang mau kita cari, misalnya jumlah bayi balitanya, itu jelas. Itu pasti menjadi salah satu dasar kita untuk membuka posyandu baru. Kalau misalnya bayi balita yang targetnya hanya sedikit dan kita harus menggabungkan, berarti itu jelas tidak menjadi syarat kita harus membuka posyandu baru. Pasti, ya kan? Karena begini, terkadang di beberapa tempat itu pembentukan posyandu itu karena ada masalah ego, karena ada kelahi dikit atau misalnya nggak cocok, jadi RT sini buka, yang sebelah sini buka juga padahal sebelahan aja, gitu kan? Padahal itu bisa menjadi satu tempat. Jadi kita jumlah targetnya harus sesuai dulu. Karena ada beberapa juga puskesmas menanyakan kepada kami, ini ada nih Pak RT mau buka posyandu baru, apakah kita fasilitasi? Kalau kami sampaikan ada beberapa yang harus dipenuhi, 1 dari targetnya. Terus yang kedua, pembinaan kader, ini yang paling utama. Sekarang kita ingin memulai ingin membuat posyandu, kita harus punya kader yang minimal kompetensinya purwa. Jadi kompetensi kader itu Bapak Ibu ada 3 tingkatan, ada purwa, ada madya, ada utama. Ya. Kalau misalnya dia purwa, itu berarti dia menguasai tentang materi pengelolaan posyandu, kemudian tentang materi tentang pengelolaan ibu hamil, kemudian sampai bayi balita sampai ke ibu menyusui. Itu kita sebut sebagai kader dengan kompetensi purwa. Dan itu yang harus dipunyai di minimal posyandu yang ada. Jadi kalau sekarang sudah 1, ini memenuhi Pak, bayi balitanya, oke, kadernya seperti apa?
Karena mohon maaf ini, pada kenyataannya, pada waktu kita melakukan penilaian kompetensi kader, ya kenyataannya memang masih belum memenuhi standar. Jadi kalau misalnya kita membuat pelaporan, sebenarnya belum ada kader yang memenuhi standar, gitu. Tapi ya kita bisa melakukan modifikasi, kemudian kita melakukan pembinaan. Tapi itu tidak mudah, gitu loh. Ya, jadi ide untuk membuat posyandu di setiap RT itu sebenarnya memang ide yang menurut saya itu memang kurang begitu bisa diterima sebenarnya. Ya, kenapa? Karena sekarang sanggup enggak misalnya kita mewajibkan satu posyandu itu untuk melakukan pelayanan sesuai siklus hidup, bisa enggak? Sekarang rata-rata posyandu kita itu kebanyakan dilaksanakan di mana? Kira-kira hampir sebagian besar itu dilaksanakan itu di pos kamling. Dilaksanakannya di pelataran-pelataran rumahnya Pak RT. Ya kan? Minjem rumahnya bapak siapa di depan. Nah, bisakah kita laksanakan di situ pemisahan ibu hamil? Tidak mungkin. Bisakah kita melaksanakan di situ pemeriksaan misalnya untuk hal-hal lain seperti berhubungan dengan konseling, misal tadi screening kejiwaan, apakah bisa? Tidak bisa. Nah, sekarang syaratnya posyandu harus melakukan pelayanan siklus hidup. Jadi sekarang kalau teman-teman yang di puskesmas itu kebingungan, itu yang menjadi syarat kita. Posyandu harus kadernya harus punya kompetensi, pelayanannya harus siklus hidup. Kalau tidak bisa, kita gabungkan semua yang ada. Itu solusinya. Jadi kadernya kita kuatkan dulu, teman-teman posyandu, teman-teman puskesmas sudah kita bekali. Kemarin kita sudah melakukan pelatihan kompetensi kader kepada seluruh petugas Promkes dan seluruh petugas gabungan antara petugas PTM, antara petugas gizi dan segala macam, Kesling kita gabungkan semua. Itu akan menjadi mentornya kepada teman-teman kader. Nah, harus dipastikan dulu kompetensi kadernya harus sesuai. Kalau sudah oke, berarti tinggal pastikan lagi tempat posyandunya sanggup untuk melaksanakan pelayanan secara siklus hidup. Kalau tidak bisa, tidak perlu di ACC, tidak perlu dibuka itu posyandunya. Tapi kita mencoba menggabungkan dengan yang ada. Jadi 1 bulan pelayanan posyandu itu kita bisa membuat pelayanan yang berdekatan. Jadi misalnya, kita tidak punya posyandu remaja di satu wilayah, tapi di wilayah lain apakah ada itu kita gabungkan menjadi layanan posyandunya. Ya. Jadi teman-teman Promkes sudah kami ajarin, sudah kami kasih tahu tekniknya seperti apa untuk bisa membentuk layanan terintegrasi lebih mudah. Karena kita kalau memaksakan misalnya di situ tidak mungkin ada pemeriksaan ibu hamil, tidak akan mungkin sampai kapanpun tidak akan mungkin. Kecuali kita bisa membangun posyandu yang betul-betul tempatnya representatif. Ada kamar tersendiri, kemudian bisa dikunci apa segala macam, oke, gitu kan. Tapi kalau tidak, kita gabungkan yang mana yang bisa. Jadi kalau misalnya ada yang betul-betul mewacanakan, itu bisa kita kasih counter lah. Counternya itu tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman plus ibu-ibu kader juga harus punya pengetahuan yang baik pada saat ada permintaan dari Pak RT atau mungkin dari PKK atau dari lurah, ya itu kita bisa mengcounter dengan cara-cara seperti itu. Jadi harus ada kemampuan kader kita pertimbangkan, kemudian pelayanan juga harus kita pertimbangkan. Jadi kalau 2 ini sudah mumpuni, silakan dibuka posyandunya. Oke, terima kasih. Berarti ini mohon izin menyimpulkan ini ya Pak Budi. Jadi integrasi layanan primer ini memang diharapkan bisa mencapai sampai ranah terdekat dari warga masyarakat. Ya, tapi tantangannya juga banyak karena perlu sumber daya, terutama sumber daya kader, sumber daya prasarana, sumber daya tenaga kesehatan. Dan tadi saya simpulkan penjelasan tentang 1 RT 1 posyandu itu apabila memungkinkan dipersilahkan, tapi kita juga harus memperhatikan aspek kualitas. Apabila tidak bisa memperbanyak kuantitas, maka jagalah kualitasnya agar pelayanan kesehatan ini sesuai standar dan memberikan manfaat yang baik.
Kita perlu banyak berdoa bahwa ini bisa terlaksana, terimplementasi dengan maksimal di Kota Samarinda. Amin. Agar memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Betul sekali. Hari ini luar biasa animonya masyarakat. Saya udah mengeluarkan 12 coklat. Mudah-mudahan memberi rasa senang. Ya. Terima kasih banyak Dokter Budi telah menjadi narasumber yang sangat luar biasa. Aplaus lagi dong buat Dokter Budi. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon izin mengakhiri talk show ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan dan apabila kedepannya bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Dr. Mardia dan Dr. Budi yang sudah memberikan penjelasan yang cukup sangat detail sekali tentang implementasi integrasi layanan primer. Dan kita akan berikan hadiah untuk tadi 3 penanya. Kita undang ke atas panggung boleh Mbak Devi, Ibu Sri dan Ibu Nuning untuk bisa mendapatkan hadiah ya. Boleh sini naik ke atas panggung. Mbak Devi, Ibu Sri dan Ibu Nuning. Masih ada dong ya. Ayo durasi. Kita masih ada perform band lagi. Boleh. Kita undang terserah yang mau menyerahkan bisa Dr. Mardi atau Dr. Budi kepada 3 penanya. Alhamdulillah ya, ada yang dibawa pulang ya. Boleh silakan Dr. Budi. Terima kasih. Lagi Bapak, satu lagi. Selamat. Baik, terima kasih. Selamat kepada para pemenang. Pemenang emang lomba. Oke, Dr. Madia dan juga Dr. Budi bertahan dulu. Kita undang untuk memberikan merchandise kepada moderator dan juga pembicara kita malam hari ini. Kami undang untuk memberikan Bapak Supriyanto dari klaster 1, klaster integrasi layanan primer. Ya. Piagam dan merchandise ya. ini teman kantor gitu. Berarti hari ketiga Widya MC dapat piagam dong ya. Sini Pak Budi. Ya, oke. Selamat, terima kasih udah meluangkan waktu ini jauh loh Pak, pulang dari Kelempake balik lagi ke sini untuk kasih materi. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Dr. Mardia. Lumayan Bu buat pajangan di rumah. Ada bingkisan juga. Jangan kemana-mana, kita punya persembahan band. Setelah ini kita bakal sing-along ya, nyanyi bareng-bareng ya. Oke, kita sampai di penghujung gelaran hari pertama untuk Pameran Kesehatan 2024. Yeay, terima kasih Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Jangan lupa besok kita masih punya gelaran hari kedua. Besok bakal ada ranking 1, lomba ranking 1, Hakli. Terus kemudian ada talk show kesehatan reproduksi dan psikologi pada remaja. Akan ada bincang bersama Rumah Sakit Inca Abdul Muiz yang akan membahas tentang pelayanan kesehatan inklusi untuk anak dengan autism di spektrum disorder ya. Terus ada yoga, terus juga ada makan buah bersama lagi, ada talk show dengan teman-teman dari PDGI membahas tentang perawatan karies atau gigi berlubang pada anak dan remaja. Akan ada juga fashion show dan juga singing show besok malam. Dan masih ada teman-teman kristalan besok malam juga ya. Oke, thank you sekali lagi buat semuanya hari ini. Kalian luar biasa.
Oke, mau dangdut? Nggak boleh, ya kan? Tapi kita kasih semi, mau? Rungkat boleh? Boleh. Oke, saya Widya Desita pamit. Sampai ketemu besok. Crystalline. Thank you. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tersayang. Stop mencintaimu, gawe aku. Gawe apa? Gawe. Yeah. Yeah. Aku selalu sayang nganti rakrasa dilarani. Pancen aku iku salah, selalu percaya mergo punya rupa. Saiki aku wes sadar, selalu kau mencintaimu. Semua rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tersayang. Bondoku melayang, tego tenang, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, terus tulus ku mung tinggal dolanan. Stop mencintaimu, gawe aku ganggu. Balik atas mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti rakrasa dilarani. Pancen aku iku salah, terlalu percaya mergo punya rupa. Saiki aku wes sadar, selalu kau mencintaimu. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tersayang. Bentukku melayang, tego tenang, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, terus tulus ku mung tinggal dolanan. Stop mencintaimu, gawe aku galu. Kelangan kowe sing paling tersayang, bondoku melayang, tego tenang.